Oke teman-teman, ini saya coba mau share tentang setelah kita tadi membahas tentang film Contagion, terutama tentang asymptomatic carrier. Oke, ini TV One disiarkan tanggal 29 kemarin. Lalu ada hal-hal juga yang semakin mengkhawatirkan bahwa ternyata dari beberapa kasus ditemukan bahwa pasien yang positif terinfeksi corona awal mulanya tidak merasakan gejala-gejala seperti yang sudah sempat kita dengar, mulai dari batuk, kemudian sakit tenggorokan ataupun sesak nafas dan juga demam. Tapi kemudian ketika ia memeriksakan diri ternyata langsung hasilnya keluar sudah positif terjangkit virus corona. Lalu bagaimana penanganannya? Bagaimana diri kita masing-masing ini memonitor apakah kita terjangkit virus corona atau tidak? Untuk itu kita sudah tersambung juga dengan para narasumber. Selain sudah bersama dengan narasumber Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, selamat malam. Selamat malam. Di studio cuma kita berdua dan juga masih menerapkan social distancing ini, dok. Iya, ini 2 meter ini 2 meter, jaraknya jauh. Jadi semoga yang di rumah juga, dok, sambil menyaksikan TV, mendengarkan penjelasan Dr. Erlina, tapi antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya juga menjaga jarak nonton TV-nya. Ini kita juga sudah tersambung dengan Profesor Amin Subandrio, selaku Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat malam, Assalamualaikum Profesor Amin. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Dr. Erlina. Ya Prof, malam Prof. Gimana kabarnya Prof? Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Dr. Erlina, seperti yang tadi sudah sempat saya katakan, sudah sempat kita lihat juga tayangannya, ini banyak pasien yang nggak batuk, nggak sakit tenggorokan, nggak sesak napas, nggak demam, tapi kemudian ketika memeriksakan diri, mungkin karena pernah berkontak dengan pasien atau sebagainya, ternyata langsung divonis positif. Nah, ini apa sih dok sebenarnya? Apakah memang sudah tidak ada gejala-gejala itu lagi? Apakah karakter virus berubah atau bagaimana? Ya, saya selalu mengatakan bahwa gejala klinis dari COVID-19 ini bervariasi. Baik. Mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Nah, yang ringan ini pun kadang-kadang tidak dirasakan. Bahkan memang saking ringannya tidak ada gejala sama sekali. Tapi memang banyak sekarang yang merasakan keluhan tidak bisa mencium atau membaui, anosmia ya. Berarti indera penciuman, indera perasa tidak berfungsi? Ya, karena dia kan masuk awal dari hidung dan mulut. Jadi ya, dan barangkali karena masih sedikit, belum menimbulkan gejala yang banyak, dan juga mungkin sistem imunnya cukup baik. Ini banyak terjadi pada kelompok umur yang masih muda. Ya, jadi sistem mereka masih bagus, tidak menimbulkan gejala yang berarti. Tapi inilah salah satu kenapa selalu dikatakan diam aja di rumah, tinggal di rumah. Karena kalau yang muda ini yang tidak merasa bergejala, kemudian masih berinteraksi dekat dengan banyak orang, dan kalau kebetulan berinteraksi dengan orang tua, lansia, atau kemudian yang sakit-sakitan, itu kemungkinan orang yang di sekitarnya itu bisa tertular. Ya, jadi ini salah satu esensi kenapa diam aja di rumah, jangan keluar rumah kalau nggak perlu-perlu amat. Dan kalau keluar rumah, terutama kalau berinteraksi dengan orang ramai, pakailah masker. Baik, ini saya juga ingin menegaskan bahwa statusnya dok, bahwa orang yang kemudian ternyata terjangkit virus corona tapi tidak merasakan apa-apa, ini yang disebut sebagai carrier, begitu? Ya, bisa disebut begitu. Ya. Ini yang mungkin... Ini mereka namanya asimptomatis, tidak ada simptom, tidak ada gejala. Tetapi kalau diperiksa ternyata ada virusnya. Baik, ini juga bisa membahayakan kan dok? Artinya kalau andai kata seperti saya contohnya, saya ternyata terjangkit virus corona, tapi karena daya tahan tubuh saya mungkin masih kuat dan masih muda, saya masih bisa beraktivitas. Tapi mungkin suatu saat karena virus corona ini sudah menempel, sudah ada di diri saya, ketika saya mungkin dalam keadaan lemah, kondisinya lagi nggak fit, lagi drop sedikit aja, artinya itu langsung bekerja. Virus ya, kalau itu terjadi dalam waktu dekat ya, karena kan virus ini di dalam tubuh manusia juga tidak lama kan. Oke, sekarang kita mencari tahu apa itu asymptomatic carrier. Udah saya buka di Wikipedia. Asymptomatic carrier atau adalah seseorang atau organisme yang telah terinfeksi dengan patogen, atau di sini kasusnya adalah virus corona.
yang tidak menunjukkan atau tanda-tanda atau gejala-gejala. Oke, nah, itu dia asymptomatic carrier. Baru-baru ini kita ketahui bahwa ada beberapa daerah kabupaten yang melakukan lockdown, sehingga berlanjut pembahasan sampai juga dengan tingkat pemerintah. Ada juga dari beberapa relawan, atau saya sebut aja Dokter Tirta, yang sangat viral menyerukan tentang karantina wilayah. Saya coba untuk buka YouTube-nya dari TV One News hari ini Maret 30, tentang konferensi persnya dari gubernur. Ya, keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu, kami menyampaikan surat terkait dengan itu, dan di dalam usulan kami menyebutkan ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan. Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Itu yang kita pandang perlu mendapat perhatian. Tentu akan ada sektor-sektor esensial lain. Jadi ini contoh saja 5, tapi tidak terbatas 5. Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lain tetap harus bisa berkegiatan seperti semula. Jadi 5 itu esensial: energi, kesehatan, pangan, komunikasi, dan keuangan. Kenapa? Oke, itu konferensi pers dari Gubernur Bapak Anies Baswedan. Oke teman-teman, tadi kita juga udah melihat di awal tentang asymptomatic, kemudian juga press conference-nya dari Gubernur DKI tentang karantina wilayah. Saya di sini hanya ingin memberikan informasi bahwa kebetulan saya adalah bagian dari suatu komunitas Mitsubishi Expander, yaitu Expander Mitsubishi Owner Club Indonesia. Kita juga sudah mulai sejak awal untuk ikut mensosialisasikan tentang COVID-19 atau coronavirus. Salah satunya adalah dengan di website kita ada page tentang coronavirus. Jadi kalau di handphone ada linknya, tinggal diklik. Dengan PC juga bisa juga langsung diklik, jadi khusus tinggal diklik saja, akan masuk ke laman khusus tentang informasi atau sosialisasi tentang coronavirus atau COVID-19. Oke, ini dia page-nya tentang informasi COVID-19 atau coronavirus dari Exmok Indonesia. Ada surat edaran dan himbauan juga dari Ketua Umum tentang apa yang harus dilakukan oleh member-member maupun pengurus di Exmok Indonesia, dan juga beberapa infographics tentang COVID dan coronavirus itu sendiri. Dan sempat kemarin kita juga bikin suatu sosialisasi, ayo kita lawan COVID-19 dengan di rumah saja. Ini salah satunya ada di YouTube-nya Exmok Official Indonesia. Saat ini virus corona telah mewabah di banyak negara, salah satunya Indonesia. Gergaji atau Gerakan Keluarga Jaga Kesehatan Mandiri dapat dilakukan dengan beragam langkah sederhana, antara lain. Pertama, yang paling mudah adalah kita ikutin anjuran pemerintah, yaitu kita tetap di rumah saja. Kecuali buat teman-teman yang memang ada keadaan urgent, kita bisa saja keluar, tapi harus tetap mengikuti anjuran dan kewaspadaan kita harus makin ditingkatkan. Kedua, dilarang berdekatan atau hindari kerumunan.
Ketiga, untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, kita dapat mencuci tangan kita menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Selain itu, kita juga dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi serta minum vitamin agar daya tahan tubuh kita tetap menjadi kuat. Keempat, selalu dengarkan dan ikuti himbauan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Untuk sementara waktu beribadah di rumah aja. Nggak penting-penting banget untuk keluar, please tetap di rumah aja karena Oke, ini di dalam tampilan ini juga disertakan satu sosialisasi dari Kementerian Kesehatan tentang COVID di awal-awal. Salah satunya yang ada di sebelah kanan yang saya tunjuk ini. itu sangat membantu tim medis kita. Di rumah itu lebih baik dan untuk yang lebih baik. Di rumah aja. Paling penting ini untuk kita dalam berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita. Terima kasih, terutama untuk para dokter maupun relawan sebagai garda terdepan yang saat ini telah berjuang melawan COVID-19. Ayo kita lawan COVID-19. Ini ada saya. COVID-19. Ayo kita lawan COVID-19. Putus mata rantai COVID-19. Belajar di rumah. Bekerja di rumah aja. Indonesia, lawan COVID-19. Oke. Selain itu di page ini juga ada infografis protokol kesehatan, bisa diklik. Kemudian ada sosial media juga, infografiknya, PDF protokol kesehatan, daftar rumah sakit, dan kemudian ada link ke laman COVID-19 BNPB dan laman COVID-19 dari WHO. Ini biasanya akan kita update terus, dan ini ada linknya juga dari sosial media, Instagramnya BNPB. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan reviewnya tentang film Contagion, ada beberapa film juga tentang virus. Salah satunya adalah Outbreak. Ini salah satunya, diperankan oleh Dustin Hoffman. Kalau tidak salah ini awal trailer pertamanya, hostnya adalah dari monyet. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube atau di website, di search tentang Outbreak ini. Oke. Saya sangat concern tentang masalah bencana. Dulu saya sempat bikin satu ulasan tentang bencana, dan kebetulan juga saya suka nonton film. Banyak film yang sudah saya tonton, salah satunya tentang bencana. Dulu saya pernah bikin dalam masalah dulu dalam kasusnya pas saya hampir lupa, sekitar tahun 2005, yaitu belajar dari film dalam menangani bencana. Ini salah satunya, tapi ternyata udah nggak bisa dibuka lagi. Nanti coba akan saya cari lagi filenya, karena ini 2005 nggak tahu kemana, tapi kalau saya ketemu akan coba saya share lagi. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Yang terakhir, tekan tanda lonceng untuk update video-video selanjutnya, apalagi tentang COVID-19 ini, karena saya sedang membuat suatu konten. Salah satunya adalah apa kata mereka. Sampai jumpa.